Selamat pagi, siang, sore, atau malam, atau kapanpun Pak Parang menonton video kami. Kami dari kelompok 4 dan kami akan mempresentasikan materi tentang noise in the sea and its impacts on marine organisms. Berikut adalah anggota kelompok kami. Dan untuk presentasi pertama akan saya mulai. Perkenalkan, nama saya Ignacia Aransa dengan NIM akhiran 119. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan. Jadi, eksplorasi dan pemanfaatan laut baru-baru ini meningkatkan kebisingan antropogenik di laut. Jadi kebisingan itu bisa dari kapal, pengeboran lepas pantai, dan konstruksi bawah air yang dimana kebisingan ini itu mengganggu perilaku dan komunikasi mamalia laut seperti lumba-lumba dan paus. Lalu gangguan ini juga mengancam siklus reproduksi dan migrasi hewan laut serta dapat merusak ekosistem laut yang penting bagi keseimbangan global. Maka dari itu, perlindungan terhadap lingkungan bawah laut dari kebisingan antropogenik sangat penting untuk mempertahankan integritas ekosistem laut yang rentan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan ini, yang pertama, itu bagaimana perambatan suara di laut terjadi dan dari mana sumbernya. Yang kedua, bagaimana pengaruh kebisingan suara terhadap organisme laut secara biologis dan fisiologis. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kebisingan suara terhadap perubahan perilaku organisme laut. Dan yang terakhir, bagaimana upaya dan solusi untuk mengurangi kebisingan suara di laut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lain. Baik, perkenalkan nama saya Cecilia dengan awalan NIM 22 akhiran 015. Perambatan dan sumber suara di laut. Suara merambat lebih cepat di air dibandingkan di udara karena kerapatan dan elastis lebih tinggi. Dengan kecepatan sekitar 1.500 meter per detik di air laut. Suhu, salinitas, dan tekanan mempengaruhi kecepatan suara di laut. Peningkatan ketiga faktor ini meningkatkan kecepatan suara di laut. Sonar menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi objek di bawah air dengan memancarkan dan menangkap gelombang yang dipantulkan. Gelombang suara digunakan untuk komunikasi bawah laut karena sinyal radio tidak merambat dengan baik di air. Perambatan suara dimanfaatkan untuk memetakan dasar laut, mempelajari struktur geologi bawah laut, memantau kehidupan laut, dan mengamati perubahan kecepatan suara akibat perubahan iklim. Organisme laut seperti paus, lumba-lumba, dan ikan menghasilkan suara untuk komunikasi, navigasi, dan berburu, sementara gelombang laut, angin, serta aktivitas geologis seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi juga menghasilkan suara alami di bawah air. Aktivitas manusia seperti operasi kapal, sonar militer, dan komersial, serta pembangunan lepas pantai menghasilkan kebisingan yang signifikan di laut yang dapat mengganggu kehidupan dan ekosistem laut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, bentar. Slide-nya belum terganti ya, aku bentar ya. Oke, baik. Perkenalkan, saya Ruth Hotmida Hutayan dengan awal NIM 22 dan akhiran NIM 068. Di sini saya akan menjelaskan tentang signifikansi biologi suara di laut. Suara di laut memiliki signifikansi biologis yang sangat penting bagi kehidupan banyak organisme laut, baik dalam berbagai perilaku maupun fungsi biologis organisme laut. Adapun manfaat suara bagi kehidupan organisme di laut, yang pertama itu ada sebagai komunikasi. Suara digunakan oleh banyak spesies laut untuk komunikasi seperti paus, lumba-lumba, dan ikan. Spesies tersebut menggunakan suara untuk mencari pasangan, menjaga kohesi kelompok, serta menghindari predator. Yang kedua adalah sebagai ekolokasi. Lumba-lumba dan beberapa jenis paus menggunakan ekolokasi untuk navigasi dan berburu mangsa. Mereka melakukannya dengan cara mengirimkan klik suara untuk kemudian dipantulkan kembali dari objek di lingkungan mereka yang nantinya dapat memberikan informasi mengenai lokasi serta bentuk objek tersebut. Yang ketiga sebagai pencarian makanan. Banyak spesies ikan yang menggunakan suara untuk mendeteksi dan menangkap mangsa. Misalnya ikan kod atau nama latin Gadus morhua menggunakan suara untuk menemukan makanan di dasar laut. Ini sama seperti konsep kedua yaitu ekolokasi. Yang keempat adalah predasi atau pertahanan
pertahanan. Hewan laut juga menggunakan suara untuk berburu mangsa dan mendeteksi predator di sekitar mereka. Yang kelima adalah sebagai bantuan reproduksi. Suara dapat digunakan oleh beberapa hewan laut untuk dalam ritual kawin atau mencari pasangan. Oke, slide berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi upaya atau solusi mengurangi noise di laut. Menurut Farizi Rahman dengan NIM 2213511099. Yang pertama itu adalah langkah-langkah teknologi. Gravitasi baling-baling yang menyebabkan kebisingan dapat dikurangi dengan memodifikasi baling-baling dan atau lambung kapal, dan dengan menyuntikkan udara melalui bilah baling-baling, sedangkan kebisingan dari mesin kapal dapat dikurangi dengan mengisolasi mesin secara getaran dan mengoptimalkan penempatannya di lambung kapal. Yang kedua itu langkah-langkah operasional. Dengan mengurangi kecepatan kapal, perawatan baling-baling dan lambung kapal secara teratur, memberi insentif kepada kapal untuk berlayar dalam konvoi dapat mengurangi tingkat kebisingan kumulatif dibandingkan dengan kapal yang berlayar secara HDHOC. Next. Lalu yang ketiga adalah langkah-langkah pengurangan aktivitas. Kebijakan yang disesuaikan dengan kapasitas kapal daripada berdasarkan per kapal dapat memberi insentif untuk penggunaan kapal yang lebih sedikit dan menghasilkan tingkat kebisingan yang lebih rendah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembahasan yang ada dalam penulisan kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang gangguan akustik atau noise dan kerusakan fisiologis pada sistem pendengaran. Sistem pendengaran merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh tiap biota tertentu untuk mencari makan, menghindari musuh, juga untuk bereproduksi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Leduc dan kawan-kawan, gangguan akustik yang terjadi diakibatkan oleh perayaan Karnaval Salvador yang dilakukan tiap tahunnya selama 3 hari. Sumber kebisingan Karnaval Salvador tersebut berasal dari beberapa sumber atau objek, yakni musik, kerumunan massa, petasan dan kembang api, kendaraan, serta generator. Beberapa gangguan yang dialami oleh beberapa biota akibat kenaikan volume seperti pada biasanya itu, salah satunya adalah berdampak terjadi kerusakan fisiologi pada sistem pendengaran. Kerusakan fisiologi terjadi akibat paparan kebisingan tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan pada struktur halus di telinga bagian dalam yang bertanggung jawab untuk pendengaran. Hal ini menyebabkan kehilangan pendengaran sebagian atau seluruhnya, gangguan keseimbangan, stres fisiologis, dan perubahan perilaku. Gangguan pendengaran juga akan berdampak pula pada komunikasi biota. Hewan laut menggunakan suara untuk saling berkomunikasi satu sama lainnya, mencari makanan, serta menghindari predator. Kebisingan yang terjadi ini berdampak mengganggu kemampuan pendengaran mereka untuk melakukan aktivitas ini yang nantinya dikhawatirkan dapat berakibat penurunan populasi, perubahan struktur komunitas, serta kematian. Next. Baik, perkenalkan saya Donasa Noviana dengan NIM 22135-11005. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perubahan perilaku dari ikan karang akibat dari noise yang berada di lautan. Yang pertama yaitu aktivitas makan dan juga jarak lari mereka dari predator berkurang secara signifikan. Jadi penelitian menunjukkan bahwa
Meskipun ikan tersebut tidak meninggalkan teritori dari terumbu mereka, aktivitas makan dan juga jarak lari mereka dari predator berkurang secara signifikan ketika tingkat kebisingan meningkat dibandingkan dengan kondisi kontrol di tempat yang sama dan di situasi kontrol spasial lainnya. Dampak perubahan perilaku ini dapat mempengaruhi kebugaran individu ikan, serta menunjukkan bahwa polusi suara berbasis darat dapat mempengaruhi perilaku bawah air dan spasial ikan terumbu lainnya. Lalu yang kedua yaitu peningkatan perilaku bersembunyi dan juga laju ventilasi ketika mendengar kebisingan. Jadi perubahan perilaku juga dapat terjadi ketika faktor lain seperti menunjukkan peningkatan perilaku bersembunyi dan juga laju ventilasi ketika mendengar kebisingan. Di sini contoh lainnya yaitu motorboat, di mana kebisingan yang terjadi itu mirip dengan suara karnaval yang diadakan pada Salvador, Brasil. Lalu yang selanjutnya yaitu reproduksi ikan karang itu dapat terganggu dan juga menyebabkan berkurangnya keberhasilan reproduksi ikan karang tersebut. Yang terakhir yaitu perubahan dalam pola berenang dan juga respon melarikan diri. Tak hanya seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya, ikan yang terpapar juga menunjukkan perubahan dalam pola berenang dan respon melarikan diri. Misalnya, ikan yang terpapar kebisingan kapal cenderung bergerak lebih pendek dan merespon lebih lambat terhadap stimulus mengejutkan. Next. Yang selanjutnya yaitu perubahan distribusi dan juga kelimpahan dari populasi akibat dari noise yang ada. Yang pertama yaitu aktivitas harian ikan seperti mencari ikan itu berkurang, mencari makan berkurang. Jadi polusi suara dapat mengurangi aktivitas harian ikan seperti mencari makan atau berinteraksi dengan lingkungan mereka yang mungkin mempengaruhi distribusi ikan di area tersebut. Pengurangan aktivitas makan dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup reproduksi ikan dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan penurunan kelimpahan populasi. Yang kedua yaitu jarak lari ikan dari predator berkurang. Jadi peningkatan kebisingan juga mempengaruhi jarak lari ikan dari predator. Hal ini dapat meningkatkan risiko predasi yang dapat berdampak pada keberlanjutan hidup ikan dan mengurangi kelimpahan populasi. Yang ketiga yaitu penurunan kelimpahan ikan karang akibat menghindari area-area noise. Dan yang terakhir yaitu menurunkan reproduksi akibat sulitnya berkomunikasi. Jadi ikan-ikan karang ini ketika mengalami kebisingan, mereka akan menurun reproduksinya. Next. Mungkin saya bisa dilanjutkan. Selanjutnya, lokasi penelitian. Studi kasusnya ini membahas mengenai efek suara terhadap ikan laut yang dilakukan di Salvador, Bahia, Brazil, yang bertujuan untuk memahami bagaimana suara mempengaruhi perilaku dan kesejahteraan ikan laut di wilayah tersebut. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah penyebab dari noise. Jadi penyebab dari terganggunya ikan karang itu dari karnaval yang kita bahas. Yang pertama yaitu musik yang keras. Jadi karnaval ini pada panggung musik dan juga kendaraan yang mengangkut peralatan suara besar menghasilkan musik yang diputar dengan volume sangat tinggi sehingga mengganggu ikan-ikan karang yang ada. Yang kedua yaitu kerumunan massa. Kerumunan besar yang berpartisipasi dalam karnaval juga berkontribusi terhadap kebisingan dengan sorak-sorai, teriakan, dan juga interaksi sosial yang ada. Yang ketiga yaitu petasan dan juga kembang api. Acara besar seringkali disertai dengan penggunaan petasan dan juga kembang api yang dapat menghasilkan ledakan suara yang besar sehingga mengganggu ikan-ikan karang yang ada. Yang selanjutnya yaitu kendaraan dari karnaval. Jadi ada truk dan juga kendaraan lain yang digunakan dalam parade karnaval menghasilkan kebisingan dari mesin dan juga klakson. Yang terakhir yaitu generator. Penggunaan generator untuk menyediakan listrik bagi peralatan suara dan juga pencahayaan dapat menyumbang kebisingan yang signifikan sehingga mengganggu ikan-ikan karang yang ada.
Next. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya terkait jenis-jenis ikan yang terdampak dari kebisingan. Jadi berdasarkan literatur yang kami dapat, jenis ikan-ikan karang yang terdampak oleh kebisingan suara itu meliputi ikan dakocan hitam atau Bacillus trimaculatus, ikan badut atau Amphiphryonine, dan ikan Brazilian damsels atau Stegastes fuscus, di mana ketiga jenis ikan tersebut terganggu oleh sumber kebisingan yang sama, yaitu kebisingan suara mesin perahu atau motorboat. Jadi, kebisingan suara mesin perahu tersebut menyebabkan perubahan hormon pada ikan-ikan ini yang berkaitan dengan kortisol, atau kortisol itu hormon stres. Jadi, meningkatnya kortisol menyebabkan perubahan perilaku sehingga mereka menjadi stres dan takut, sehingga cenderung bersembunyi dan aktivitas mencari makanannya berkurang. Selain itu, mereka juga menjadi agresif terhadap teritorial mereka, yang tentunya karena sikap agresif tersebut, mereka jadi memakan lebih banyak energi sehingga berdampak pada kesehatan dan keberlangsungan mereka. Jadi secara singkat, secara simpel ya, karena ikan-ikan ini banyak makan energi tapi jarang makan, jadi mereka bisa saja mengalami kematian. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Baik, saya akan menjelaskan tentang tingkat kebisingan yang terjadi. Sumber kebisingan dari karnaval tersebut seperti yang sudah dijelaskan tadi itu berasal dari beberapa objek seperti musik kerumunan massa, petasan kembang api, kendaraan serta generator. Jadi kebisingan dari sumber ini terjadi secara bersamaan yang merambat ke laut dan dapat berpengaruh bagi kehidupan di terumbu karang sekitar kebisingan terjadi. Pada penelitian yang dilakukan Deluk dan kawan-kawan, pengukuran tinggi suara pada karang dilakukan di sekitar lingkungan karnaval secara bertahap sebelum karnaval dimulai, selama karnaval dilakukan, dan setelah karnaval selesai. Pengukuran juga dilakukan pada koral yang jauh dari lokasi karnaval. Pengukuran dilakukan sama seperti karang sekitar karnaval. Tampak seperti gambar yang sudah tertera. Karang terdampak itu berjarak kurang lebih 50-150 meter dari sumber kebisingan, dan karang terkontrol itu berjarak lebih dari 2000 meter dari sumber kebisingan. Pada tabel diagram kebisingan tampak ada beberapa simbol yang berwarna. Adapun makna warna tersebut, yang pertama warna biru bermakna pengukuran SPL karnaval selama 6 hari dan 2 hari sebelum karnaval, berarti ada 8 hari pengukuran secara bertahap. Dan warna merah pengukuran SPL dari hari kedua dan hari ketiga saat diadakannya karnaval. Dan yang ketiga warna hijau pengukuran SPL 2 hari dan 6 hari setelah karnaval, berarti ada 8 hari tahap pengukuran setelah karnaval dilakukan. Dan tampak bahwa pada diagram ada perbedaan koral yang berada di sekitar acara karnaval tersebut dengan koral yang terkontrol. Dapat dilihat dari grafik pada gambar. Pada koral terkontrol tidak terjadi perubahan apapun, sementara pada karang yang berada di dekat karnaval terjadi perubahan yang sangat berdampak. Tampak bahwa dari hasil penelitian tersebut, selama periode karnaval, suara frekuensi rendah itu sekitar 30-4000 Hz, yang dimana suara udara yang diukur saat acara karnaval tersebut lebih dari 30 desibel, RE 20 SPL, dan suara kebisingan
yang diukur pada karang saat terjadi karnaval itu mencapai 30 desibel RE SPL pangkat 2. Hal ini menunjukkan bahwa kebisingan yang dihasilkan dari kegiatan karnaval di darat berpengaruh besar pada habitat terumbu karang di sekitar pantai saat karnaval itu terjadi. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada konservasi yang dilakukan. Yang pertama itu pemancangan tiang pancang di ladang angin lepas pantai. Pipa berlubung yang mengelilingi pemancang tiang pancang menyebabkan dinding gelembung udara yang menyerap dan membiaskan kebisingan. Lalu yang kedua, mengelola lalu lintas di perairan secara strategis. Sebagai salah satu contoh adalah program sukarela yang dikembangkan oleh Vancouver Fraser Port Authority di British Columbia yang meminta kapal dan kapal tunda untuk mengubah rute dari area makan paus pembunuh selatan yang terancam punah dan merekomendasikan kecepatan yang lebih rendah untuk kapal-kapal besar untuk mengurangi kebisingan di bawah air. Baik, selanjutnya untuk slide paling terakhir saya akan membacakan kesimpulan yang kita peroleh. Jadi yang pertama, perambatan suara di laut itu ditentukan oleh sifat fisik medium air yang memungkinkan suara itu merambat lebih cepat daripada di udara karena kerapatan dan elastisitasnya yang lebih tinggi. Lalu kecepatan suara di laut itu sekitar 1.500 meter per detiknya, yang mempengaruhi berbagai aplikasi seperti sonar untuk navigasi dan komunikasi bawah laut. Sumber suara di laut juga bisa berasal dari aktivitas alami seperti organisme laut yang berkomunikasi dan aktivitas geologis seperti gempa bumi bawah laut, serta dari aktivitas manusia seperti kapal, sonar militer, dan konstruksi lepas pantai yang semuanya berkontribusi pada kebisikan buatan yang dapat mengganggu ekosistem laut. Kesimpulan kedua, kebisingan suara di laut memiliki dampak biologis yang serius bagi organisme laut. Jadi gangguan dalam komunikasi, ekolokasi, dan pencarian makanan dapat menyebabkan stres, lalu ada juga perubahan perilaku produksi, reproduksi, dan gangguan fisiologis pada populasi. Adapun upaya-upayanya untuk mengurangi kebisingan seperti regulasi penggunaan kapal dan teknologi yang lebih tenang penting untuk melindungi kehidupan laut dan fungsi ekosistem mereka. Yang ketiga, kebisingan suara di laut ini dapat signifikan merubah perilaku organisme seperti yang diamati pada ikan-ikan karang tadi, di mana dalam studi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kebisingan dapat mengurangi aktivitas makan, mengubah pola berenang atau pola migrasi mereka, dan mengurangi respons terhadap stimulus predator. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi kebugaran individu, tetapi juga dapat mengganggu reproduksi dan meningkatkan risiko predasi, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kelimpahan populasi organisme laut tersebut. Dan kesimpulan terakhir, untuk mengurangi kebisingan di laut, kita dapat memodifikasi desain kapal seperti memodifikasi baling-baling untuk mengurangi kavitasi dan isolasi getaran mesin sebagai solusi teknologi yang efektif. Dan langkah-langkah operasional seperti pembatasan kecepatan kapal juga dapat membantu meskipun perlu mempertimbangkan trade-off antara durasi transit dan kebisingannya. Adapun perawatan rutin pada baling-baling dan lambung kapal penting untuk mencegah peningkatan kebisingan akibat kausan atau kekotoran. Dan kebijakan yang mewajibkan kapal berlayar dalam konvoi dan memberi intensif untuk penggunaan kapal yang lebih besar dapat secara kumulatif mengurangi kebisingan di laut. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih.